Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FIKK UNY Prodi PJKR sedang melakukan observasi di MAN 1 Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Valentino Yorino Noviar dengan NIM 3 digit terakhir 173. Perkenalkan, nama saya Isnaini Agustin dengan NIM digit terakhir 040. Perkenalkan, nama saya Gainsan Gemilang dengan 3 digit NIM akhir 044. Perkenalkan, saya Kanata Syatu Sulfi dengan 3 digit NIM terakhir 225. Perkenalkan, nama saya Satria Faizal Irsadani dengan 3 digit NIM terakhir 046. Alasan mengapa sekolah penting untuk ditumbuhkan nilai Pancasila menuju peradaban yang Pancasilais. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Berikut beberapa alasan mengapa sekolah penting untuk memiliki nilai Pancasila untuk menuju peradaban Pancasilais. Yang pertama, kita membentuk generasi berkarakter. Nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan persatuan membentuk karakter peserta didik yang berintegritas dan berkepribadian luhur. Yang kedua, menyemayai keberagaman dalam kehidupan berbangsa. Sekolah adalah miniatur masyarakat Indonesia yang beragam. Di sekolah, siswa dari berbagai latar suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat belajar untuk hidup berdampingan dengan harmoni. Yang ketiga, pendidikan moral dan etika. Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang universal dan relevan dengan kehidupan modern. Pancasila melalui pendidikan ini, sekolah siswa diajarkan penting beretika, kejujuran, tanggung jawab, dan cinta terima kasih. Yang keempat, ada membangun kesadaran kewarganegaraan. Sekolah memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nilai-nilai Pancasila mengarahkan siswa untuk menjadi individu yang peduli pada kepentingan bersama. Yang kelima, ada menjawab tantangan modernisasi dan globalisasi. Dalam era globalisasi, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menghadapi tantangan seperti individualisme. Yang keenam, membangun peradaban Pancasilais, yaitu melalui pendidikan, sekolah menanamkan visi misi untuk membangun peradaban yang berdasarkan nilai luhur Pancasila. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila di sekolah, peradaban yang Pancasilais akan terbentuk secara kokoh, menjadikan Indonesia bangga dan bermartabat adil dan makmur. Sila pertama itu berarti keyakinan terhadap Tuhan yang satu dan mengakui bahwa keberadaan Tuhan itu ada. Hal ini mencerminkan nilai yang religius, mengakui kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ini melambangkan harmoni sesuai dengan nilai keberagaman dan nilai spiritual yang ada di Indonesia. Seperti Esa itu yang berarti satu, tapi tidak hanya itu. Dalam artian Esa itu juga dapat berarti sebagai keutuhan dan kebersamaan bangsa dalam beragama. Sila ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling toleransi antara umat dan menghormati sesama umatnya. Makna langsung dari sila ini yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kewajiban manusia untuk bertindak adil dalam hubungan sosial. Kata beradab menekankan pada perlunya nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Sila ini mengandung makna simbolis tentang martabat manusia sebagai makhluk mulia. Secara konotatif, adil tidak hanya berarti seimbang dan setara, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Beradab menggambarkan pentingnya peradaban yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan universal seperti kasih sayang, empati, dan solidaritas. Indonesia. Sila ini menegaskan pentingnya persatuan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
Secara harfiah, persatuan merupakan penyatuan dari berbagai bangsa yang dimana hal ini dilakukan dengan menyatukan berbagai budaya, kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Seperti halnya satu lidi itu akan mudah dipatahkan, namun jika lidi tersebut disatukan menjadi sebuah sapu lidi, maka akan kuat dan kokoh dan sulit untuk dipatahkan. Seperti itu. Sila ini mengabarkan semangat kebersamaan dalam pengambilan keputusan, hikmat kebijaksanaan, melambangkan kedewasaan dalam berpikir yang didasarkan pada moralitas, integritas, dan kebaikan bersama. Sila ini juga mencerminkan pentingnya perbedaan pendapat dan mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Sila ini menegaskan bagaimana pentingnya prinsip demokrasi dalam pengambilan suara, baik melalui permusyawaratan dan perwakilan, menggunakan kebijakan kolektif seperti suara rakyat dan akal sehat. Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara langsung sila ini menekankan perlunya distribusi keadilan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, maupun politik. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Sila ini mengabarkan cita-cita luhur bangsa untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Keadilan sosial bukan sekedar pembagian yang merata, tetapi juga pemberian perlakuan khusus kepada mereka yang lemah, sehingga setara dalam akses dan kesempatan. Sila ini juga mengandung makna simbolis tentang kesetaraan, hak dan kewajiban, rasa keadilan, serta kebersamaan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan keyakinan bahwa setiap individu harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kepercayaan, dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Di Man 1 Yogyakarta sendiri, praktik nilai sila pertama salah satunya adalah memberi fasilitas kepada warga sekolah untuk menunaikan ibadah. Masjid 2 lantai dilengkapi dengan seperangkat alat sholat. Tak hanya itu, Man 1 Yogyakarta memberikan program mata pelajaran tahfidz dan manasik haji. Nama saya Surini, saya ngajar mapel bahasa Inggris kelas 11 dan kelas 12. Jadi di sini saya sendiri mau bertanya mengenai apa saja sih fasilitas yang Man 1 Yogyakarta ini berikan kepada warga sekolah untuk beribadah. Oh, kalau kaitannya dengan beribadah itu di sini masjid itu ada 2 lantai. Kemudian di sana juga ada mukena. Di sini juga ada program tahfidz. Kemudian ada manasik. Lalu pemahaman warga sekolah tentang sila pertama termasuk tinggi karena pada lingkungan sekolah baik siswa, guru maupun kepala sekolah menerapkan sila pertama dalam lingkungan sekolah seperti menunaikan ibadah bersama, berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan mengadakan kajian setelah sholat asar berjamaah. Dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut setiap individu untuk memperlakukan sesama manusia dengan penuh kehormatan, keadilan, dan martabat. Di Man 1 Yogyakarta, praktik nilai sila kedua dengan menjalankan program 5S, yaitu salam, sapa, sopan, dan santun, yang dijalankan setiap warganya untuk menumbuhkan kerukunan dalam lingkungan sekolahnya. Saya Raisa Farel Gabisel, biasa dipanggil Farel, dari kelas 12F. Mas Farel, saya ingin bertanya Mas, bagaimana cara untuk menumbuhkan suasana akrab di sekolah? Untuk dari madrasah itu ada program namanya 5S, di mana nanti para staf, karyawan dan juga para pelajar itu di pagi hari menyambut kedatangan para karyawan, guru, serta para pelajar yang datang dengan menerapkan salam, sapa, sopan, dan santun gitu. Pemahaman warga sekolah tentang sila kedua termasuk tinggi karena pada lingkungan sekolah siswa, guru, dan seluruh warga sekolah menerapkan sila kedua dalam lingkungan yang tidak menghukum siswa yang salah tanpa pengecualian, tidak membeda-bedakan dalam berteman, menghargai di lingkungan sekolah, menjalankan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, seperti setiap siswa berhak mendapatkan haknya dan kewajibannya. Terima kasih. Sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan solidaritas
dalam keberagaman. Sila ini juga mengajarkan bahwa sikap nasionalisme penting dalam membentuk persatuan dan kesatuan. Di MAN 1 Yogyakarta, praktik nilai sila ketiga dengan meningkatkan sikap nasionalisme dengan cara seluruh warga sekolah menjalankan upacara dengan khidmat. Aku Lintang Putri Hapsari, kelas 12. Ya, di sini saya akan bertanya mengenai perihal sila ketiga. Yang pertama itu ada bagaimana tingkat nasionalisme yang ada pada lingkungan sekolah ini. Kemudian bagaimana penerapannya. Oh, kalau di sekolah ini itu menurut aku penerapannya udah cukup bagus ya, karena setiap ada upacara itu semua murid hadir, dan kalau semisal ada yang telat pun itu hanya berapa persen dari total semuanya. Dan untuk penerapannya sendiri sudah sangat hikmat dan semuanya tersusun dan tertata rapi. Pemahaman tentang sila ketiga termasuk sedang karena dalam lingkungan sekolah baik siswa, guru, dan seluruh warga sekolahan masih ada beberapa yang belum menerapkan sikap nasionalisme dengan melakukan kegiatan upacara dengan khidmat pada setiap hari Senin, menghargai dan tidak membeda-bedakan dalam pertemanan, kemudian mementingkan kepentingan pribadi daripada golongan, seperti berdiskusi di dalam kelas sebelum memutuskan masalah di dalam kelas. Mulai dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh umat, kebijaksanaan dalam berpemikiran dan perwakilan, mengajarkan pentingnya pengambilan keputusan secara demokratis dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Di MAN 1 Yogyakarta, praktik nilai sila keempat dengan cara diadakan pemilos atau pemilihan ketua OSIS yang mekanismenya melibatkan semua pihak dengan cara voting sehingga menghasilkan keputusan secara demokratis. Sebelumnya perkenalkan, aku Zidan dari kelas 12 di MAN 1 Yogyakarta. Oke, manggilnya Mas aja nggak apa ya? Oke, Mas Zidan, yang saya mau tanyakan, ketika ada pemilihan ketos atau ketua OSIS, bagaimana mekanisme yang terjadi di MAN 1 Yogyakarta ini? Apakah melalui demokrasi atau ditunjuk langsung melalui petinggi baik kepala sekolah ataupun apapun? Baik, silakan dijawab. Oke, jadi kalau untuk di MAN 1 Yogyakarta ini ada yang namanya MPS. Dia itu posisinya seperti MPK di sekolah-sekolah lain, tapi kalau di MAN 1 ini namanya MPS, Majelis Permusyawaratan Siswa. Jadi organisasi ini dia itu yang mengurusi untuk kepemilihan ketua OSIS di MAN 1 Yogyakarta ini. MPS ini membuat suatu event yang dinamai pemilos, pemilihan ketua OSIS. Sistemnya teman-teman tinggal datang ke TPS untuk ngevote menggunakan laptop digital gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwa di sini untuk pengambilan suara melalui musyawarah ya? Betul, melalui musyawarah seluruh siswi MAN 1 Yogyakarta. Kemudian untuk penerapan dalam MAN 1 Yogyakarta termasuk tinggi karena dalam lingkungan sekolah seluruh warga sekolah melakukan pemungutan suara seperti melakukan pemungutan suara sebelum pemilihan ketua OSIS. Tidak hanya itu, pemilihan ketua OSIS juga dilakukan secara akuntabilitas atau terbuka dan jujur. Sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Di MAN 1 Yogyakarta, praktik nilai sila kelima dilakukan dengan cara berinteraksi dan berteman dengan siapapun tanpa melihat latar belakangnya sehingga menciptakan keadilan yang merata. Di sini saya bersama Mas Farel. Saya ingin menanyakan tentang suatu hal. Bagaimana cara siswa di MAN 1 Yogyakarta untuk menciptakan adanya keadilan sosial yang merata? Mas. Yang pertama-tama dengan tidak membeda-bedakan, berinteraksi dan juga berteman dengan siapapun. Kemudian para guru dan juga siswa itu tidak memiliki kesenjangan di mana guru memberikan nilai sesuai dengan kaidahnya, juga siswa belajar tanpa membeda-bedakan guru. Kemudian memberikan apresiasi kepada siapapun, meskipun madrasah kita ini madrasah akademik, tetapi juga madrasah juga memberikan apresiasi kepada siswa-siswa yang berprestasi dengan bidang non-akademik. Nah, untuk pemahaman warga sekolah tentang sila kelima termasuk tinggi karena dalam lingkungan sekolah kondisi warga sekolah makmur karena setiap orang mendapatkan hak dan kewajibannya. Pada lingkungan sekolah setiap warga juga mendapatkan keadilan. Masalah yang terjadi di lapangan terdapat pada sila ketiga, di mana para warga belum
memiliki sikap nasionalisme dengan mengikuti upacara tidak hikmat. Perbaikan penguatan bisa dilakukan dengan sekolah memberi kesadaran kepada para warganya supaya mengerti bahwa upacara bendera itu penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga akan timbul sikap nasionalisme pada diri warga sekolah itu. Setelah melakukan observasi dan wawancara dalam sekolah, kita dapat disimpulkan yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah tidak hanya memperkuat karakter siswa tapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif, harmonis, dan mendukung tercapainya peradaban yang Pancasilais. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi wahana yang efektif dan mempersiapkan generasi penerus yang mampu menjaga dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya di MAN 1 Yogyakarta ini setiap silanya dipraktikkan dengan baik dan benar sehingga menimbulkan lingkungan sekolah yang makmur dan damai.